me take you dancing. Like that, 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 that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, karena atas nikmatnya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Widya Hestini Tias SPD MPD selaku dosen mata kuliah akuntansi syariah. Di sini kami dari dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi PSAK 110 akuntansi suku yang pengganti UAS. Baiklah. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Selarin Antika, kemudian ada Indri Istiani, Saudari Ismatri Abdita, dan Anggini Putri Ariza Hakim. Baiklah, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Saudari Ismatri Abdita. Asuransi Transaksi Syariah PSAK 110 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 26 Oktober tahun 2011. Setelah pertama kali disahkan pada tahun 2011, PSAK 110 ini kemudian direvisi pada tanggal 24 Februari 2015, terutama terkait klasifikasi investasi suku yang mengacu pada revisi atas International Financial Reporting Standard 9 atau Financial Instrument. PSAK 110 ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi suku ijarah dan suku mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi suku ijarah dan suku mudharabah, baik sebagai penerbit maupun sebagai investor suku. Sedangkan suku tersendiri itu merupakan efek syariah yang berupa sertifikat ataupun bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan adapun pembagian suku. Yang pertama ada aset berwujud tertentu, yang kedua ada manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Kemudian jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat aset proyek tertentu, yang terakhir yaitu kegiatan investasi yang telah ditentukan. Kemudian ada pengakuan awal. Nah, di sini ada akuntansi penerbit. Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Kemudian ada akuntansi investor. Nah, di sini akuntansi investor ini entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan. Selanjutnya yaitu ada penyajian di mana sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas. Nah, liabilitas ini merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh seseorang maupun perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Nah, biasanya ini juga didasarkan atas nilai uang. Lalu yang kedua ada pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. Selanjutnya ada pengungkapan. Untuk suku ijarah sendiri, beberapa hal ini yang akan diungkapkan. Yang pertama ada uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk bekasan akad syariah yang digunakan. Yang kedua ada aset atau manfaat yang mendasari. 3. Besaran imbalan. 4. Nilai nominal. 5. Jangka waktu. 6. Ada persyaratan. Dan selanjutnya ada penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi. Yang kedua, tujuan model usaha yang digunakan. Yang ketiga, jumlah investasi yang diklasifikasi jika ada dan penyebabnya. Dan yang terakhir, itu nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan.
PSAK 110 yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2011 itu berbeda dengan PSAK 110 yang direvisi pada tahun 2015, yaitu memberikan perubahan terkait klasifikasi suku pada laporan keuangan investor. Investasi suku kini diklasifikasikan berdasarkan model usaha dan arus kontraktual. Pada sisi investor, investasi suku diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika yang pertama, investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kontraktual, dan yang kedua, itu adalah persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok atau hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.